Di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 4 yang berjudul mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. A. Deteksi dini perkembangan nilai agama dan moral anak. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua suku, yaitu A dan Gama. A mengandung makna tidak dan Gama bermakna kacau. Jadi, dua suku kata yang digabungkan menjadi agama diartikan tidak kacau. Maksudnya, agama merupakan sistem yang mengatur segala aspek kehidupan agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. B. Deteksi perkembangan sosial emosional. Menurut Plato, secara potensial atau fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Samsudin mengungkapkan bahwa sosial adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Lawrence, sosial merupakan suatu proses di mana individu atau terutama anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan dan tekanan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan tingkah lakunya. D. Seni. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak berada pada masa periode emas. Dengan adanya simbol-simbol pada kesenian akan membantu perkembangan indera anak lebih cepat. Anak mulai mencari simbol-simbol untuk mewakili benda-benda nyata, peristiwa yang dialami dan di perasaan dalam karya seni mereka, menggambarkan khususnya di sebuah kegiatan yang memungkinkan mereka untuk melambangkan apa yang diketahui dan rasakan. Inilah yang dibutuhkan anak-anak yang kemampuan kosakatanya tertulis ataupun lisan. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonemologi atau unit suara, morfologi unit arti, dan sintaksis atau tata bahasa. Dan dengan bahasa, anak dapat mengkomunikasi maksud, tujuan, pemikiran maupun F. Definisi aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Biasa dalam Allen 2010 menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptual terhadap sebuah benda atau kejadian di suatu lingkungan. Menurut teori Jean Piaget, bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui eksploratif aktif terhadap lingkungannya. Menurut Piaget, 4 tahapan utama dari perkembangan terjadi mulai dari fase bayi dan berkelanjutan sampai usia akhir belasan. Tahap ini disebut dengan sensorik motor, pra-operasional, operasi konkret, dan operasi formal. Kelebihan dan kekurangan dari kelompok 4. Kelebihannya yaitu paparan dan penjelasan tentang makalah sudah cukup baik, cuman pas kekurangannya yaitu pas di bagian fisik dan perkembangan bahasanya nggak ada penjelasannya, terus itu pemaparannya juga terlalu panjang, dan udah itu doang sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 5 yang berjudul pengukuran tumbuh kembang anak usia dini.
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan sesuatu yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala yang dapat dibaca pada buku pertumbuhan. Sedangkan perkembangan lebih ditunjukkan pada kematangan fungsi-fungsi alat-alat tubuh. Untuk itu, penting memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar tumbuh kembang tidak terlambat. Pelayanan tumbuh kembang anak menjadi sangat penting karena kelalaian tumbuh kembang yang dideteksi secara dini akan mendapatkan intervensi yang sesuai. Perkembangan anak dan berkurangnya efektivitas terapi, peran tenaga medis terkait dengan isu ini harus mampu membantu orang tua dalam memotivator perkembangan balita, agar balita tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal sebagaimana mestinya. Dalam pengukuran antropometri, terdapat dua cara dalam pengukuran, yaitu pengukuran berdasarkan usia dan pengukuran tidak berdasarkan usia. Pengukuran berdasarkan usia, misalnya berat badan dan berdasarkan usia, tinggi badan dan berdasarkan usia, dan lain-lain. Sedangkan pengukuran tidak berdasarkan usia, misalnya pengukuran berat badan berdasarkan tinggi badan, lingkaran lengan, atau berdasarkan tinggi badan dan lain-lain. B. Tahapan dan tingkah laku perkembangan anak usia dini. Tahapan perkembangan anak usia dini mulai dari fisik, kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. A. Fisik. Perkembangan fisik anak usia dini berfokus pada pertambahan berat tinggi, otak, serta keterampilan motorik kasar. B. Kognitif. Pertama, tahapan sensorimotor usia 0-24 bulan adalah masa anak masih memiliki gerakan refleks yang terbatas. Ia belum bisa mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Kedua, tahapan praoperasional 2-7 tahun, anak sudah mulai dapat menerima rangsangan tapi masih terbatas. Meski masih cenderung egois, kemampuan bahasa dan kosakatanya yang kian berkembang membantu anak untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan yang dibutuhkan. Kemudian, tahapan terakhir adalah tahapan operasional konkret 7-11 tahun. Anak sudah mulai bisa berpikir logis dan sudah mengerti konsep rasional. Selanjutnya, tahapan operasi formal mulai dari 11 tahun, anak mulai memasuki fase remaja hingga siap untuk menghadapi realita dunia pada masa dewasa. Bahasa. Pada masa prasekolah, perkembangan bahasa anak mulai berkembang pesat. Bahasa bisa ia dapatkan dari pengalaman dirinya atau lingkungannya. Anak usia 3 tahun umumnya telah mampu mengetahui setidaknya 300 kata. Jumlah itu tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi 1.500 kata pada usia 4 tahun. Sosial emosional. Perkembangan pada anak usia dini sebetulnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan. Misalnya, secara emosional, bayi mulai menghentakkan kaki kita ketika merasa senang, melemparkan barang ketika marah, dan sebagainya. Kemudian, seiring perkembangan usia dan kedekatan bayi dengan orang dewasa, mulai usia 2-5 tahun, anak-anak belajar untuk mengendalikan emosi secara bertahap. Dan pada usia 2 tahun, anak biasanya mengalami masalah kebiasaan seperti menghisap jempol, mengalami mimpi buruk, dan tantrum atau emosi yang meledak-ledak. Dan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 5, kelebihannya yaitu materi yang dipaparkan dan dijelaskan itu sudah cukup baik dan sudah cukup jelas. Mungkin kekurangannya yaitu materi terlalu panjang dan terlalu berbelit. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 6 yang berjudul Screening Norma Agama dan Moral Terhadap Anak Usia Dini. Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Menurut Adams dan Guloto, 1983, agama memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku. Agama dapat menjelaskan kepada seseorang hidup di dunia. Melalui dua cara kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan moral pada anak usia dini. B. Moral perkembangan melalui norma-norma sosial mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga, seseorang pendidik, dan lingkungannya sebagai seseorang yang penting dalam mengasuh anak agar menjadi contoh yang baik dan memberikan norma yang sesuai dengan perkembangan anak. Moral berkembang melalui norma-norma sosial mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga, seorang pendidik, dan lingkungannya sebagai seseorang yang penting dalam berakhlak agar menjadi contoh yang baik dan norma yang sesuai dengan perkembangan anak. 1. Nilai agama dan moral usia 1-2 tahun. Ketika anak beranjak di usia 1-2 tahun, dalam perkembangan moral dan agamanya belum terbentuk, namun anak tersebut sudah bisa berkomunikasi walaupun belum lancar dan anak sudah bisa membaca bismillah sebelum makan. Yang kedua, nilai-nilai agama dan moral anak usia 3-4 tahun mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman perilaku baik benar, benar salah, sopan ataupun tidak sopan. 3. Nilai-nilai agama dan moral usia 5-6 tahun. 1. Mengenal agama yang dianut. 2. Mengajarkan ibadah. 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Mengetahui hari besar agama. 5. Kebersihan diri dan lingkungan. 7. Menghormati atau toleransi agama orang lain. Dan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 6. Menurut saya kelebihannya penjelasan dan yang dipaparkan oleh kelompok 6 itu sudah cukup bagus, baik, dan mudah untuk dipahami. Kekurangannya pada saat menjelaskan nilai moral terlalu singkat. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kelompok 7 yang berjudul Tes Screening Kehamilan. Apa itu tes screening kehamilan? Yaitu serangkaian prosedur yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya berpotensi lahir dengan kelainan bawaan atau tidak. Tes ini juga berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan menentukan apakah ibu hamil memiliki risiko untuk melahirkan secara prematur, sehingga membantu dokter untuk melakukan berbagai langkah preventif. Screening trimester yang pertama, yaitu USG atau ultrasonografi. Pemeriksaan USG awal masa hamil biasanya dilakukan untuk menentukan umur kehamilan itu sendiri, seperti fungsinya untuk mengecek atau calon bayi secara keseluruhan, yaitu tulang, detak jantung maupun kelengkapan organ lainnya. Yaitu yang kedua, pengambilan sampel darah untuk mengetahui golongan darah ibu atau kadar gula dalam darah untuk mengetahui apakah ibu itu mengidap diabetes, anemia ataupun jenis resus lainnya. Yang ketiga, tes urin. Sampel urin biasanya dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan di ginjal yang ditandai dengan positifnya bakteri di dalam sampel urin tersebut. Adanya bakteri dalam urin tidak mutlak berarti ginjal ibu rusak, karena selama hamil urin ibu akan menjadi kurang asam dan lebih banyak mengandung glukosa sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya,
Yang keempat, pap smear, yaitu dilakukan jika ibu hamil belum pernah atau sudah lama tidak melakukan periksaan ini. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel lendir atau cairan dari vagina untuk dicek apakah ibu hamil mengidap kanker serviks atau penyakit menular yang ditular lewat hubungan seks. Yang kedua, chorionic villus sampling adalah tes yang dilakukan pada masa awal kehamilan untuk menentukan masalah-masalah tertentu pada janin. Dan ada beberapa chorionic villus sampling termasuk dalam ibu pernah melahirkan anak dengan kelainan bawaan, ibu hamil berusia 35 tahun ke atas, dan ibu atau ayah memiliki kelainan bawaan lahir atau memiliki riwayat keturunan dan kelainan bawaan. Selanjutnya, screening trimester yang kedua. Itu sama aja, yaitu satunya tes darah, kedua USG, yang ketiga tes glukosa, 4 amniocentesis, yaitu biasanya menyebabkan ibu keguguran sehingga hanya mengegaskan diagnosa dari tes screening MSAFF atau multiple marker. Selanjutnya, tes screening yang ketiga, itu yang pertama grup B streptococcus atau GBS. Biasanya dilakukan untuk mengambil sampel lendir dari vagina ibu hamil saat usia kandungan 35 hingga 37 minggu untuk menemukan ada atau tidaknya bakteri. GBS merupakan bakteri yang biasanya berkembang di vagina ibu dan tidak berbahaya bagi ibu, tapi bisa menyebabkan penyakit serius pada bayi yang baru lahir karena belum memiliki sistem imun yang baik. Selanjutnya, screening pasca kelahiran. 1. Screening hipotiroid kognital yang bertujuan untuk tiroid kognital ini kekurangan hormon tiroid pada bayi baru lahir bisa menghambat tumbuh kembang anak, sebab tiroid berfungsi mengatur metabolisme tubuh, kerja jantung, perkembangan susunan syaraf pusat, dan produksi panas tubuh. Yang kedua, screening pendengaran bayi baru lahir. Langsung ke faktor-faktornya, yaitu faktor yang menyebabkan itu riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, kedua kelainan bawaan bentuk telinga dan kelainan tulang tengkorak muka, ketiga infeksi janin ketika dalam kandungan, keempat sindrom tertentu seperti sindrom Down, berat lahir bayi kurang dari 1.500 gram. Yang ketiga, screening penglihatan kepada bayi. Bayi prematur sering mengalami kondisi retinopathy of prematurity atau ROP, yaitu kondisi di mana kondisi salah satu penyebab kebutaan bayi di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan screening pada bayi prematur untuk mendeteksi dini kondisi ROP. Tujuannya agar terhadap bayi dengan kondisi ROP bisa dilakukan sejak dini guna untuk mencegah terjadinya kebutaan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari kelompok 7. Kelebihannya, materi dan pemaparannya sudah baik, sudah jelas, dan sudah bagus sekali. Sudah sangat bagus. Terus kekurangan yang enggak ada. Pokoknya bagus banget.